welcome to my YouTube channel. What's up? Hai, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau ceritain kenapa aku bisa tinggal di Amerika, kenapa aku milih untuk hidup di Amerika, kenapa aku milih untuk sekolah di Amerika, dan kenapa aku masih di Amerika sekarang. Aku Tania Rumimper, dan kalau kalian semua nggak tahu siapa aku dan masih bingung siapa sih cewek ini, jangan lupa untuk follow Instagram aku @taniarumimper supaya kalian bisa tahu kegiatan sehari-hari aku. Pertama-tama yang harus kalian tahu tentang diri aku adalah aku professional bowler, atlet nasional Indonesia juga, dan aku udah di tim Indonesia sejak tahun 2005. Aku bisa 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Mungkin aku bisa 3 bahasa, karena aku juga bisa bahasa Sunda. Being said, aku lahir, hidup, besar di Indonesia, SD, SMP, SMA. Aku di Bandung, lahir di Bandung. Pada tahun 2010, aku decide untuk pindah ke Amerika untuk sekolah di Amerika. Dan bowling juga adalah salah satu hal terbesar yang kenapa aku memilih untuk pindah hidup di Amerika. Sekarang aku tinggal di Iowa tepatnya. Flashback a little bit. Kok bisa sih jadi atlet nasional? Kok bisa sih jadi pebowling internasional? Kedua orang tua aku juga mantan pelatih dan atlet. So, it's in my DNA. Dan sejak kecil mereka udah menyuruh, mencemplungkan, menyeburkan aku sama adik aku di olahraga. Tapi bowling is the one that I choose. Bowling yang aku pilih, bowling yang stuck dalam hidup aku. I also don't know why. Aku mulai serius menekunin bowling sejak waktu itu aku umur 11 tahun, which is 2001, dan itu pretty much my job for 20 years. 20 years. Oh my god, that sounds really old. I sounds really old. Fast forward 2009, aku graduate dari high school. I'm Alicia's alumni, and my mom is really strict about education. Nyokap aku tuh bener-bener yang you need to finish school. Kamu tuh harus selesai sekolah walaupun kamu olahragawan. Gak boleh berhenti sekolah, gak boleh drop out. For my mom, it's a no-no. Dan waktu aku SMA 3, aku tuh bener-bener 1 tahun itu kayak, what should I do? Udah 1 ya. Aku tuh bolosnya banyak banget karena turnamen, bukan bolos gara-gara mabal. Bolosnya tuh banyak banget karena aku harus turnamen, traveling ke Jakarta karena training centernya tuh di Jakarta kalau misalnya pas latihan sama national team. Dan kalau misalnya balik ke sekolah tuh semua teman-teman tuh udah ngomonginnya aku mau jurusan ini, aku mau ke sekolahan ini, aku udah beli formulir untuk kuliah di universitas ini. Terus yang pintar-pintar tuh, oh aku udah dapat beasiswa dari Unpar, oh aku udah dapat beasiswa dari UI, oh aku udah masuk ITB, oh dan semua yang udah punya plan untuk sekolah keluar, dan mereka semua udah latihan TOEFL, IELTS, mereka udah ada kursus Inggris, dan aku yang what do I do? 3 hal yang aku tahu waktu pas aku kelas SMA 3. 1, aku nggak akan berhenti bowling demi kuliah. Karena waktu pada saat itu karir aku sebagai pebowling nasional tuh baru-baru nanjak-nanjaknya. Istilahnya tuh kalau kayak misalnya bayi baru jalan, dia maunya lari kan, walaupun jatuh-jatuh. Kalau disuruh stop juga terus lari. Dan itu saat itu tuh feeling aku tuh kayak gitu. Yang kedua, aku tahu aku harus kuliah. There's no way aku nggak kuliah. No way. My mom will like kick me out of the house, I think. Tapi aku juga tahu kalau di Indonesia nggak banyak universitas pada zaman itu ya, which is 11 years ago, yang mendukung atlet bangsa Indonesia gitu. Jadi it's really hard for me to decide what I want to do. Yang ketiga, aku tahu kalau misalnya mau kuliah dan terus bowling, Amerika itu adalah negara yang mempunyai education terbaik di dunia untuk student athlete yang support. Mereka ada NCAA, AIA, is a lot of thing in Amerika untuk student athlete. Tapi my English is really bad. Waktu aku lulus juga kayaknya Inggris aku merah di rapot. It's just horrible, like it's really bad. Kalau misalnya udah ulangan bahasa Inggris tuh
nyontek time. Bowling pun nggak slow down 2009. Kita ada Asian Indoor Game, kita ada World Championship, dan aku harus kejar sama UTS, ujian akhir sekolah, ujian akhir negara. It's a lot. SMA kelas 3 aku is just like went by like phew, kayak gitu aja gitu loh. Dan I have no plan. My mom, on another hand, aku udah beli formulir untuk masuk Unpar. And I was like, what? Wait, no. There's no way I'm going to Unpar. I just knew it. I just knew it that I don't want to do that. Gitu. Aku tuh tahu banget aku nggak mau sekolah di Unpar karena it will jeopardize my bowling career. Jadi aku memutuskan untuk ambil 1 tahun break. Jadi dari 2009 sampai 2010 aku nggak sekolah. Aku bilang ke nyokap, kasih aku 1 tahun untuk belajar bahasa Inggris, untuk ambil semua tes, TOEFL, IELTS, all of those tests. 2010 aku ke Wichita State University untuk nerusin S1 aku di bidang komunikasi dan psikologi waktu itu. 2014 aku lulus S1 aku. Waktu aku lulus S1 aku nggak kepikiran sama sekali kalau misalnya I want to apply for OPT and so on so forth. Karena aku kan ke sekolah di Amerika bener-bener untuk jadi student athlete. Jadi kerjaan aku cuma belajar dan bowling dan traveling around the world and just enjoying life, I guess. Dan waktu saat itu aku pulang ke Indonesia. Walaupun base aku di Indonesia, tapi aku tetap traveling back and forward dari Indonesia ke US, Indonesia ke US, karena pekerjaan aku sebagai pemain bowling dan kebanyakan turnamen tuh di Amerika. Jadi aku selalu kayak back and forward traveling gitu. Selama 4 tahun, 2010 sampai 2014, visa aku F1, student visa. Dan waktu pas 2014 aku balik ke Indonesia, visa aku sama kayak kalau kalian semua cuma mau jalan-jalan ke Amerika, visitor visa. Tapi sebagai visitor visa, kita bisa tinggal di Amerika selama 6 bulan. Dan aku so lucky. Ada satu temen Indonesia yang doesn't mind kalau aku pakai alamat rumah dia. Jadi kalau aku ada mail or dari bank, dari my phone company or something like that, itu semua akan dikirim ke rumahnya dia. Karena waktu itu juga aku kan main bowling dan main turnamen menghasilkan uang, dan menghasilkan uang juga kita harus bayar tax di Amerika. So technically tuh kayak aku masih tinggal di Amerika tapi nggak tinggal di Amerika juga gitu. It's so confusing. But anyway, 2018 aku dapat opportunity yang bagus banget karena Mount Mercy University, yaitu di Iowa sekarang yang aku tinggalin, menawarkan apakah aku mau jadi graduate assistant untuk bowling team mereka, dan aku dapat beasiswa untuk ambil master degree aku. Pada saat itu juga keadaannya I'm single. Dan waktu 4 tahun aku di Indonesia, I really know that I want to come back sebagai pemain bowling. It's just really expensive untuk terbang ke Amerika back and forward untuk turnamen dan segala macam. It's easier gitu kalau misalnya tinggal di Amerika. Dan untuk kalian semua yang ada di Indonesia dan sangat-sangat talented di olahraga apapun itu, yaitu tenis, berenang, soccer, kecuali bulu tangkis ya. Kayaknya di sini nggak ada bulu tangkis, tapi any sport, kalau kalian semua yang lagi duduk dan nonton video ini gak usah jadi pemain nasional juga, udah pernah main untuk sekolah atau antar daerah, dan kalian pengen terus berolahraga dan kalian juga pengen dapat beasiswa, jangan takut untuk kuliah di Amerika. Ya, aku baru lulus S2 aku kemarin Mei. It's kinda sad, sedih sih nggak bisa jalan untuk graduation, nggak ada graduation karena COVID-19, tapi yay! I'm done with my master, which is really happy. Dan sekarang aku di sini tetap masih F1 student visa, tapi aku udah apply OPT aku, dan juga aku lagi apply untuk green card, izin permanen untuk tinggal di Amerika. Untuk kalian semua yang pengen tahu apa sih OPT, apa sih green card, komen di bawah dong kalau kalian semua pengen tahu apa itu dan gimana cara apply-nya. Dan aku akan bikin video tentang itu semua. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like. I will see you guys in next video. Hi, welcome to my YouTube. Hello, what's up? Bowling adalah pekerjaanku. Oh my god. Pertama-tama yang harus kamu tahu tentang aku adalah aku lahir dan